Haleluya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara, ayat ini selama beberapa belas tahun ini saya tidak mau lupakan. Karena satu hari saya sedang berada dalam masalah yang mendadak dan berat. Di luar kendali saya, sama sekali di luar kendali saya, dan saya tidak tahu di mana ada jalan keluarnya. Saya berdoa, seperti biasa saya berdoa mengelilingi kota Cirebon, dan tahu-tahu di dalam hati saya ada tergerak untuk kenapa tidak doa puasa saja. Di mana saya pikir ya? Di Bukit Doa, saya belum pernah kepingin ke Bukit Doa, tapi kali itu di Bukit Doa gitu. Jadi akhirnya segera saya ambil keputusan berangkat ke Bukit Doa. Saat itu juga bersama dengan istri saya. Waktu itu saya masih lumayan muda, 15 tahun yang lalu, masih bisa lah langsung ke Semarang dan puasa di sana 3 hari. Saya bawa masalah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kemudian di hari terakhir Tuhan itu berbicara kepada saya ayat ini. Kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Selama ini konsep saya adalah saya memiliki Tuhan. Tapi ternyata setelah saya pikir ini lebih tepat, karena di Alkitab memang tulisannya Tuhan, kamu adalah milik Kristus. Sebab apa? Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa kita jadi milik Kristus? Karena kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Apa saya pernah beli Tuhan? Tidak pernah. Apa yang bisa saya bayarkan untuk membeli Tuhan? Tuhan membeli saya menjadi miliknya. Dan karena saya milik Tuhan, maka ada akibatnya. Ada akibatnya, saudara. Tuhan itu mengenal siapa yang menjadi miliknya. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Coba perhatikan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau saya milik Tuhan, kalau saudara milik Tuhan, maka Tuhan mengenal saudara, maka Tuhan mengenal saya. Ada akibat selanjutnya, saudara. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, kan bukan cuma sekedar dikenal oleh Tuhan, dimiliki, dikenal, maka kita ini dijaganya, diajarnya. Ya, ada ayat di dalam Mazmur pasal 103, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Allah, Tuhan, menyayangi orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia itu adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Atau di dalam Ulangan pasal 32 ayat ke-11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Itu yang dilakukan Tuhan atas umat kesayangannya, atas miliknya. Diajarinya, dididiknya. Ini Raja Wali mengajar anak-anaknya terbang, tapi tidak dilepas begitu saja. Dijaganya keselamatan anak-anaknya. Lalu saya berpikir pada hari itu, kalau begitu, kenapa saya mesti cemas? Kalau saya milik Tuhan, maka Tuhan mengenal saya, Tuhan menjaga saya. Jadi, kenapa saya mesti cemas? Kenapa saya harus tenggelam dalam kekhawatiran? Kenapa saya harus terus-terusan penasaran? Kalau Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal semua masalah. Kalau Tuhan mengenal miliknya, Tuhan menjaga miliknya. Dan kalau saya miliknya, maka Tuhan menjaga saya. Artinya, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita adalah miliknya. Ya, saudara-saudara,
Saya pulang dari Bukit Doa dengan hati yang lega. Iya, kenapa saya mesti khawatir? Miliknya sih. Miliknya dikenal, dijaga olehnya. Serahkan saja sama dia. Serahkan saja sama dia. Saya percaya sebagai miliknya tidak ada satupun perkara buruk bisa menjamah kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan kalau sepengetahuan Tuhan, maka itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara-saudara, kita adalah milik Allah karena kita dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Karena kita miliknya, kita dikenal, kita dijaga, kita diajar olehnya. Sehingga apa? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, kita mendapatkan perlengkapan untuk melakukan segala perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita tidak hidup menurut pikiran kita sendiri, tapi dalam yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, saya sudah lewat 16 tahun sejak saat itu. Ada banyak masalah timbul, tapi bisa lebih tenang menghadapinya. Karena aku adalah milik Allah. Beberapa kali saya sakit parah. Aku adalah milik Allah. Dan Tuhan menjaganya. Dan saya percaya hari ini pun Tuhan menjaga, mendidik, mengenal miliknya, yaitu orang-orang yang telah dibelinya dengan harga mahal, karena kita berharga di mata Tuhan. Saudara, berserah dan bersandar kepadanya. Tuhan memberkati saudara. Amin.